Kan saya jago. Jago. Hanya kalau ada rapat tertentu di mana ada yang ngasih masukan aneh-aneh, saya disuruh datang. Kira-kira disuruh counter sedikit-sedikit. Ini orang pinter juga presiden kita ini. Ini nggak counter langsung, orang nggak disalin langsung. Panggil aja Purbaya, suruh dengerin, terus ngelirik-ngelirik gitu. Berarti saya suruh ngomong, ya saya hantam di situ biasanya. Untuk pandangan-pandangan yang aneh, banyak yang ngasih masukan aneh. Saya counter dengan logik yang benar lah, biasanya langsung mundur dan kelihatan hitam putihnya, dia hitam seperti hitam putih, mana yang betul, mana yang salah. Kan saya jago. Jago. Teman-teman, sudah jelas ada yang tidak beres nih di istana. Saya sudah melihat buktinya, sogokan triliunan, buronan Interpol Riza Khalid, dan drama Purbaya dicueki oleh para menteri. Tapi hentikan sejenak spekulasi dangkal itu, teman-teman. Kita tidak sedang menonton sinetron kabinet. Kita sedang menyaksikan strategi perang tingkat tinggi yang dirancang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jika Anda berpikir Prabowo tidak tahu ada kaki tangan mafia di sekelilingnya, Anda salah besar. Saya pastikan itu. Jika Anda pikir Purbaya hanyalah kebetulan viral dan dicintai rakyat, Anda juga akan tertipu. Purbaya Yudisadeva bukanlah Menteri Keuangan biasa, teman-teman. Dia adalah bom waktu yang sengaja diaktifkan oleh Prabowo. Ini bukan hanya tentang melawan korupsi. Ini adalah tentang mengunci gerakan mafia ekonomi dan sekaligus manuver politik para menteri yang haus kekuasaan menjelang Pilpres 2029. Mungkinkah Purbaya si koboi keuangan ini justru dipersiapkan sebagai calon pendamping Prabowo di tahun 2029, mengalahkan semua geng politik yang ada? Mari kita bongkar skenario yang tidak pernah terpikirkan ini. Kita tahu Prabowo adalah seorang ahli strategi militer. Tidak akan pernah menyerang frontal jika musuh berada di dalam bentengnya sendiri. Prabowo tahu pasti bahwa setelah gagal di jalanan pada peristiwa Agustus Kelabu kemarin dan gagal menyogok sebanyak 41,5 triliun rupiah, mafia akan menggunakan kaki tangan mereka yang ada di lingkaran istana untuk melakukan sabotase dari dalam. Sabotase kaki tangan mafia ini pernah kita bahas di konten sebelumnya ya teman-teman, khususnya di bagian rencana C. Mafia tidak butuh merebut istana, mereka hanya perlu melumpuhkan mesin pemerintah. Kaki tangan mereka di birokrasi, di kementerian, di BUMN yang mengelola anggaran besar bertugas untuk membuat program unggulan tapi sebenarnya dirancang untuk gagal. Mereka bisa saja menyabotase rantai pasok MBG, menyebabkan markup atau membuat program itu tidak terserap secara optimal. Para mafia ini juga bisa mempersulit proses hukum dan birokrasi penarikan aset dari tambang-tambang ilegal dan tanah ilegal yang baru disita oleh Presiden Prabowo bersama Kejaksaan Agung dan Kementerian Pertahanan. Dan yang terakhir, mereka bisa memberikan informasi keuangan sensitif kepada pemain di luar negeri. Semisalnya mereka bisa memberikan informasi keuangan rahasia yang bisa digembosi oleh George Soros. Prabowo sendiri tidak bisa memecat semua menteri atau pejabat yang dicurigai. Solusinya adalah menempatkan regulator atau menteri yang paling galak dan tidak bisa dibeli tepat di sumber uangnya. Purbaya ditugaskan untuk melakukan penyisiran vertikal ya teman-teman, dengan cara mengunci dana. Ancaman Purbaya menarik anggaran 71 triliun MBG yang tidak terserap bukan hanya soal efisiensi, tetapi memastikan uang itu tidak sempat dialirkan ke proyek-proyek yang bisa menjadi sarana korupsi baru. Purbaya juga memaksa Bank BUMN menyalurkan 200 triliun ke sektor real adalah cara tepat untuk mengawasi perputaran uang bank negara, menutup celah transaksi yang mencurigakan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi di level bawah. Yang jelas Purbaya dengan gayanya yang ceplas-ceplos dan karakternya yang otentik adalah senjata sempurna bagi Prabowo. Kehadirannya yang viral dan populer menciptakan transparansi di level kementerian dan juga di level pemerintah daerah. Jika para menteri menentangnya, seperti yang dilakukan Luhut misalnya, publik langsung tahu di mana letak hambatan itu. Prabowo berhasil mengcounter sabotase tanpa harus mengeluarkan tenaga politik yang besar.
Prubaya juga bikin pusing para kepala daerah dengan mengeluarkan pernyataan dan data tentang dana dari pemerintah daerah yang mengendap di bank. Ini membuat mereka kocar-kacir, teman-teman. Dari yang sebelumnya mereka berusaha untuk mendepositkan dana APBD untuk mendapatkan bunga, terpaksa harus digelontorkan semua, dikeluarkan semua untuk menciptakan pertumbuhan di level bawah. Survei tersebut juga nyatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada di peringkat teratas dengan skor kepuasan publik mencapai 85%. Dan teman-teman, saat ini Kabinet Merah Putih adalah arena kompetisi yang paling seru. Persaingan untuk merebut tiket calon wakil presiden Prabowo di tahun 2029 sudah terasa panas sejak awal. Setidaknya ada 3 geng utama yang bersaing dengan menteri-menteri yang menjabat sebagai pion. Pertama, ada geng Solo, mengusung Gibran Rakabuming Raka yang membutuhkan narasi keberlanjutan dari presiden sebelumnya, yakni Presiden Jokowi. Ada juga geng Cikeas, teman-teman, yang diwakili oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang membutuhkan panggung besar di sektor infrastruktur. Dan yang terakhir adalah geng Banteng yang diwakili oleh Trah Megawati seperti Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Di tengah persaingan itu, Purbaya justru hadir sebagai senjata perusak geng politik. Purbaya yang bukan dari partai politik, tidak memiliki ambisi pilpres, sengaja diorbitkan Prabowo untuk merampas atensi atau perhatian publik dan meningkatkan standar kinerja dari para menteri-menteri yang punya hawa nafsu untuk menjadi wakil presiden Prabowo di tahun 2029 itu. Dan ketika Purbaya menjadi menteri terbaik dari hasil survei IPO, ia secara otomatis meredupkan sorotan pada menteri-menteri yang memiliki ambisi politik. Media dan publik kini fokus pada kinerja Purbaya, bukan pada pencitraannya AHY atau pencitraan atau manuver politiknya Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, atau juga pencitraannya Puan Maharani dan juga gerakan bagi bansosnya si Gibran Rakabuming Raka. Pada akhirnya Purbaya dicueki oleh para menteri dan menko-menko itu, teman-teman. Momen Purbaya ditinggalkan dan dicueki adalah bukti kepanikan para elit politik ini. Mereka frustrasi karena suara kritis dan popularitas Purbaya telah mengunci manuver dan membatas ruang gerak mereka untuk mengumpulkan modal politik pada tahun 2029 nanti. Prabowo menggunakan popularitas Purbaya sebagai jaring pengaman dan pembuat standar. Jika menteri ambisius manapun melawan Purbaya, mereka langsung berhadapan dengan suara rakyat dan risiko dicap sebagai penghalang kerja. Di tengah semua manuver dan drama ini muncul pertanyaan yang tak terhindarkan di benak saya, teman-teman. Apakah Purbaya hanyalah pion Prabowo atau justru menjadi orang yang dipersiapkan untuk menemani Prabowo pada tahun 2029 nanti? Secara politik, peluang Purbaya sebagai calon wakil presiden mendadak menjadi sangat serius, teman-teman. Karena 3 alasan logis yang tidak dimiliki oleh geng politik manapun, baik itu geng Solo, geng Cikeas maupun geng Banteng. Pertama, dia itu non-partisan. Di tengah kelelahan publik terhadap elit dan intrik partai, Purbaya menawarkan citra teknokrat murni yang hanya fokus pada kerja dan ekonomi. Ia adalah daya tarik anti politik yang sangat dicari. Yang kedua, solusi krisis kepercayaan, teman-teman. Purbaya telah membuktikan dirinya sebagai simbol ketegasan dan keberanian melawan mafia. Jika Prabowo berhasil di periode pertama, dia akan butuh pendamping yang bisa menjaga momentum reformasi atau reset ekonomi ini dan mengembalikan trust fiskal yang hancur. Popularitas Purbaya yang juga sudah dinobatkan sebagai menteri terbaik yang diraih tanpa kampanye politik justru mengalahkan popularitas tokoh-tokoh partai. Ini mengirimkan sinyal kepada Prabowo bahwa Purbaya adalah magnet elektoral yang secara alami mampu mengeliminasi saingan di internal kabinet. Jika Prabowo berniat membersihkan istana secara total, ia akan memilih pendamping yang tidak memiliki utang politik kepada partai manapun. Dan yang terbukti tidak bisa dibeli oleh para mafia manapun. Purbaya memenuhi semua kriteria tersebut. Saya melihat bahwa para menteri lain itu mencueki Purbaya karena mereka melihatnya sebagai pesaing, teman-teman. Tapi yang mereka tidak sadari adalah dengan mencuekinya, mereka justru meningkatkan popularitas Purbaya dan
secara tidak langsung memuluskan jalan Purbaya untuk menjadi cawapres Prabowo di tahun 2029. Jika teman-teman punya pandangan atau pendapat yang lain, silakan berbagi pendapat di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. Aku hanya foto aja ya. Kita foto aja. Kita foto, yang jawab Menteri Keuangan. Oke. Selamat tinggal. Tugas, Pak.